Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah, kami hadir membawa kabar penting bagi Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia. Breaking news. Hingga hari ini, pertanyaan yang paling sering muncul di kalangan para pensiunan akhirnya mendapatkan kejelasan penting. Kapan sebenarnya rapel dan kenaikan pensiun akan direalisasikan? Informasi ini insya Allah akan disampaikan dengan runtut, jelas, dan menenangkan, khusus bagi Bapak dan Ibu yang selama berbulan-bulan mengikuti berbagai kabar yang berbeda-beda. Selanjutnya, kami sampaikan ringkasan situasi yang selama ini membuat banyak pensiunan merasa resah. Di berbagai grup WhatsApp, Telegram, dan percakapan sehari-hari, beredar banyak pendapat dan potongan informasi. Ada yang menyebut pencairan segera dilakukan, ada yang menyebut masih ditunda, dan ada pula kabar yang menyebar tanpa sumber resmi. Semua ini wajar membuat Bapak dan Ibu bertanya-tanya, terutama karena hal ini menyangkut hak dan kesejahteraan Bapak dan Ibu yang telah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Berikut ini kami sampaikan perkembangan resmi yang menjadi dasar penjelasan hari ini. Pada 30 November, pemerintah melalui PT Taspen memberikan penyampaian penting mengenai mekanisme rapel dan kebijakan kenaikan pensiun tahun 2025 bagi ASN, TNI, dan Polri. Walaupun penyampaian tersebut bukanlah pengumuman tanggal pencairan yang final, informasi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang proses, alasan teknis, serta tahapan yang sedang berjalan. Pemerintah menegaskan bahwa rapel dan kenaikan pensiun bukan sekadar angka, melainkan bagian dari sistem besar yang disesuaikan dengan inflasi, kemampuan fiskal, serta koreksi struktural pada sistem remunerasi nasional. Kemudian, kami jelaskan inti penjelasan Taspen yang disampaikan pada kesempatan tersebut. Taspen menyoroti 3 aspek utama yang menjadi fondasi dari proses pencairan. Pertama, alur distribusi dana yang berlangsung dalam beberapa tahapan. Ini dilakukan agar sistem tetap stabil dan tidak terjadi kesalahan massal ketika jumlah penerima berjumlah jutaan orang. Kedua, perlunya validasi data secara menyeluruh. Bapak dan Ibu pasti memahami bahwa sebagian data berasal dari masa ketika dokumen masih manual, sehingga perlu waktu untuk memastikan agar perhitungan benar-benar tepat. Ketiga, bagaimana penyesuaian tahun 2025 berpengaruh langsung pada jumlah rapel yang akan diterima oleh masing-masing golongan dan kategori penerima. Setelah itu, kami uraikan proses di balik layar yang selama ini jarang terlihat oleh publik. Pembayaran pensiun tidak bisa dilakukan hanya dengan satu tanda tangan pejabat. Prosesnya harus melalui verifikasi lintas instansi, sinkronisasi anggaran, dan validasi data penerima, baik pensiunan aktif, janda, duda, maupun ahli waris. Setiap kategori memiliki rumus penghitungan yang berbeda, bahkan satu angka yang salah, seperti golongan terakhir atau masa kerja, dapat membuat perhitungan meleset. Karena itu, kehati-hatian menjadi syarat utama agar tidak merugikan Bapak dan Ibu. Berikut ini kami sampaikan juga bagaimana Taspen menjelaskan proses perhitungan teknisnya. Pada tahap awal, data dari berbagai instansi dikumpulkan dan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah terbaru. Setelah itu dilakukan penghitungan ulang berdasarkan kenaikan gaji pokok terbaru aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Proses ini tidak bisa dilakukan secara otomatis tanpa verifikasi manual, karena sebagian data masih berasal dari dokumen lama yang harus dikonversi ke sistem digital. Dengan jumlah penerima yang sangat besar, proses validasi dilakukan berlapis-lapis agar tidak ada kelompok yang dirugikan. Selanjutnya, mengenai penyaluran rapel. Pemerintah menjelaskan bahwa rapel 2025 akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan kesiapan data masing-masing kelompok penerima. Ini bukan bentuk pembedaan atau perlakuan berbeda, melainkan strategi teknis agar penyaluran berjalan aman dan terkendali. Kelompok dengan data paling bersih dan sudah final akan diproses lebih dulu, sementara kelompok dengan data yang memerlukan koreksi tambahan akan menyusul setelah validasi selesai. Pola seperti ini juga pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan terbukti lebih stabil. Kemudian, kami sampaikan peran bank penyalur. Bank, baik BUMN maupun swasta,
tidak bisa mengeksekusi transfer sebelum menerima dokumen resmi seperti SP2D dan dokumen teknis lain dari pemerintah. Dengan kata lain, meski penghitungan internal sudah selesai, pencairan tidak bisa dilakukan tanpa instruksi anggaran yang resmi. Pemerintah menegaskan bahwa indikator kenaikan pensiun mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemampuan fiskal, dan keberlanjutan anggaran. Hal ini bertujuan menjaga daya beli pensiunan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Berikut ini kami uraikan perkembangan sosial yang juga penting untuk dipahami. Peningkatan perhatian masyarakat terhadap rapel tahun 2025 terjadi karena banyak beredar potongan informasi, tangkapan layar lama, klip rapat internal yang belum final, atau video pendek pejabat yang tidak menampilkan penjelasan lengkap. Kondisi seperti ini membuat sebagian pensiunan memiliki harapan yang berlebihan atau justru kekhawatiran. Karena itu, Taspen mengimbau agar Bapak dan Ibu selalu mengacu pada kanal resmi dan tidak terpengaruh tawaran jasa percepatan pencairan yang meminta biaya tambahan. Setelah itu, kami jelaskan alasan perbedaan jadwal antar instansi atau golongan. Pemerintah biasanya memulai proses dari kelompok dengan jumlah penerima yang lebih kecil untuk memastikan sistem pembayaran berjalan tanpa hambatan. Jika sistem sudah terbukti stabil, barulah diperluas ke kelompok yang jumlah penerimanya lebih besar. Pendekatan bertahap ini mengurangi risiko kesalahan ketika jumlah penerima mencapai jutaan orang. Berikut ini kami sampaikan pula konteks anggaran negara. Pembayaran pensiun bukan proses yang berdiri sendiri. Pemerintah harus membagi anggaran dengan sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pertahanan, serta pembangunan infrastruktur. Semua ini masuk dalam siklus mulai dari penyusunan RAPBN, penetapan APBN, penerbitan DIPA, hingga distribusi anggaran ke lembaga pengelola pensiun seperti Taspen dan Asabri. Kemudian kami berikan penjelasan penutup dari pemerintah. Pernyataan pada 30 November bertujuan memberikan kejelasan mengenai proses, bukan mengumumkan tanggal pencairan final. Keputusan resmi tetap menunggu penetapan dokumen anggaran dan administrasi pemerintah. Informasi ini bersifat umum dan tidak menggantikan dokumen resmi dari Kementerian Keuangan, Taspen, atau Asabri. Pensiunan dianjurkan untuk selalu memeriksa pembaruan melalui situs resmi, aplikasi resmi, atau kantor Taspen terdekat. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu pensiunan yang terus bersabar dan tetap mengikuti perkembangan resmi. Dengan izin Allah, setiap proses akan berjalan pada waktunya. Mari kita jaga ketenangan, tetap waspada terhadap informasi yang belum jelas, dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala urusan dipermudah. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan mensubscribe saluran ini agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan pembaruan berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menyampaikan informasi resmi dalam siaran-siaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.